Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Walaupun masih daring, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali, pembelajaran seperti biasa. Dan kesempatan kali ini kita, seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan kemarin, akan membahas tentang materi-materi yang secara umum kemarin sudah saya sampaikan. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu aspek, yaitu aspek Al-Quran. Dan untuk kali ini tema yang akan kita bahas adalah sesuai dengan buku yang ada ini, yang saya pegang ini, yang nanti akan sebagai panduan kita dalam pembelajaran, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi tiga hal ini yang perlu kita nanti pahami, yaitu optimis, kemudian kita berikhtiar, dan terakhir adalah dengan bertawakal. Anak-anak yang dirahmati Allah, dalam hal optimis, kita sebagai hamba Allah harus berusaha semaksimal mungkin, memiliki hati yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersifat optimis? Karena Allah itu akan menguji keimanan seseorang, baik itu dengan sakit, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan berbagai macam bentuk ujian-ujian yang lainnya. Dan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menguji kesabaran kita. Sampai seberapa kita bisa menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kesabaran itulah yang akan menjadikan kita berlipat ganda kebaikan, pahala yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Maka barang siapa yang optimis dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan menerima pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebagai pelajar tentu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki angan-angan kelak akan jadi apa. Cita-cita memang boleh setinggi-tingginya, tentunya dengan dibarengi dengan ikhtiar dan juga dengan tawakal. Untuk itu cita-cita harus kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Cita-cita harus kita gantungkan setinggi langit sampai nanti kita menggapainya. Yang kedua adalah, selain kita bersikap optimis, kita harus bersikap atau memiliki usaha yang maksimal, yaitu dengan ikhtiar. Jika kita punya cita-cita yang tinggi, maka ikhtiar kita harus dengan tinggi juga, harus dengan maksimal juga. Karena tidak bisa kita hanya punya cita-cita tapi tidak dengan ikhtiar. Tentunya harus imbang. Optimisme dibangun dengan usaha yang maksimal. Kemudian setelah usaha yang maksimal, kita berdoa. Dan hasil terbaiknya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang muslim yang benar. Punya sikap optimis, ikhtiar yang maksimal, dan kemudian tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, tiga sikap ini sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran. Jadi yang kita pelajari seperti yang sejak awal kemarin saya sampaikan, sifat optimis, sifat ikhtiar atau usaha yang keras, kemudian tawakal kepada Allah dicantumkan dalam Al-Quran. Yang kemarin saya sampaikan, yang pertama adalah Quran surat Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran surat An-Najm ayat 39 dan 42, kemudian sifat tawakal Quran surat Al-Imran ayat 159, yang nanti akan saya bacakan
Kemudian kalian nanti kami berikan tugas untuk membaca, kemudian divideokan dan dikirimkan ke kami. Jadi bacaannya harus dibuat sebaik mungkin, karena kita kalau membaca Al-Quran dibuat sebaik mungkin, sejelas mungkin, dan kalau bisa berirama, bisa dengan irama. Jadi inilah materi yang akan kita bahas, dan nanti akan kami coba baca dulu, dan besok kalian juga membaca dan dikirimkan ke kami. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, saya akan bacakan Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Itu bacaan Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita ini tidak boleh berputus asa, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walaupun kita pernah melaksanakan dosa yang sebesar apapun, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa kita, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Karena sekalian, ayat ini jelas menggambarkan bahwa usaha yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan, apa yang diberikan Allah nanti itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia. Maka usahakanlah dengan maksimal, usaha kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan balasannya, terutama usaha kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159. Akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul
yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Anak-anak yang dirahmati Allah, inilah ayat yang memberikan semangat kepada kita, yang memberikan gambaran kepada kita, yang memberikan pendidikan kepada kita, bahwa setelah kita optimis terhadap sesuatu, kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya terserah Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah berdoa, kemudian apapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri seorang muslim sejati. Jadi tidak ada kita hanya bersantai-santai kemudian mengharapkan hasil yang maksimal, tidak bisa. Setiap usaha, setiap keinginan, setiap cita-cita harus dimaksimalkan ikhtiarnya, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah.